sudah kedatangan tamu yang dari tadi kita tunggu lama banget. Iya, sahabat gue. Mohon maaf ada kendala. Tapi akhirnya kita bisa mulai. Yes. Iya, benar. Kita walaupun agak telat sedikit saja, tapi nggak apa-apa. Kita bakal ngebahas sesuatu hal yang menarik malam hari ini. Makanya kita rela untuk telat Sedikit katanya. sedikit. Ya nggak apa-apa lah, sedikit aja lah. Kita tuh kayak berasa lagi ini kalau ditungguin. Iya bener. Dari tadi tuh aku ngedumel sama Irfan. Van, katanya teman kamu rumahnya di Sibolga, ini cabang Ajoran atau gimana gitu ya kan? Karena Sibolga kan cuma segini aja kan, 10 km kan. Tapi akhirnya apa kabar kalian? Alhamdulillah luar biasa. Baik. Oh iya, yang satu. Kabar alhamdulillah baik. Namanya siapa nih kakak? Nama saya Dewi. Kalau yang satu lagi kita udah pernah collab juga ya. Collab coy. Yang satu lagi suaranya pengen nangis terus. Fitri. Halo. Kak Fitri, apa kabar Kak Fitri? Alhamdulillah baik. Ih, udah 2 purnama kita gak ketemu deh. Iya benar, tapi masih gitu-gitu aja ya. Iya, Dengan masih postur makin tubuh yang cantik. semakin melebar. Iya sama, aku juga begitu. Apa lo? Ini ngapain bahas itu? Karena Ini aku basa-basi sesama cewek biasa begitu ya kan? Oke, malam hari ini kita kayak kau ngomongin tadi kan, Fit. Kadang kan minat dan bakat itu kan datang sendiri tanpa kita setting, tanpa kita Sadari, rencanakan, gitu. tanpa kita sadari bahwasanya ada ketertarikan kita terhadap sesuatu yang justru malah bikin kita itu berada di hal yang positif. Contohnya gini, ada orang yang hobinya masak gitu ya, hobinya masak-masak. Tiba-tiba dia kembangkan minatnya itu menjadi lama-lama akhirnya dia nemu nih bakat dia ada dan pada akhirnya dia jadi chef, malah jadi profesional gitu kan. Oke. Terus ada lagi orang-orang yang punya ketertarikan terhadap sesuatu yang bisa menumbuhkan dirinya menjadi hal yang lebih positif. Misalnya orang yang minatnya kayak lu kan, lu kan suka petualangan alam gitu kan. Oh iya, siap. Lama-lama gara-gara minat lu itu bisa membuat kamu itu menjadi mandiri gitu. Oh gitu. Aku mandiri ya. Nah ada justru orang yang pada akhirnya dia nggak tahu dia pengen apa, bakatnya apa, tapi dan akhirnya dia bisa melenceng ke hal-hal yang negatif. Jadi malam hari ini temanya lebih ke situ. Kita lebih jauh membahas tentang apa sih minat dan bakat kita dan apa yang udah kita capai dari situ gitu. Oke, aku setuju sih. Ini jadi kayak kita ini kayak lagi ngorek ke dalam diri kita. Sebenarnya kayak melihat siapa sih kita sebenarnya, apa sih yang kita minati Melalui ketertarikan kita. Iya benar. Karena sejauh ini, mohon maaf nih usia kakak ini berapa? 17 tahun. 17 tahun. Usianya 17 tahun. Oh, Tapi iya. kalau usianya ya 25 lebih dikit. Ya masih nggak apa-apa. Iya. Sampai jatuh di handphone nih. Marah HP-nya, bohong itu. Ini handphonenya nggak bisa diajak kerja sama. Oke, kalau kakak yang satu lagi Surabaya ya. Sebaya ya. Berapa 25 lebih dikit? 16 tahun lah. 16 tahun jiwanya ya. Iya. Mohon maaf Aduh, masih masih kenapa ceng-ceng. bergoyang dia cuy? Ini Kayaknya banyak yang gak nerima ya. Iya bener loh. Nggak sesuai fakta sama kenyataan. Nggak apa-apa. Masih mending umur 25, jiwanya 17. Iya. Kita umur segini, jiwanya 10 tahun. Nggak apa-apa. Kayaknya kita salah teman ya. Enggak. Kayak lagi ngobrol sama bocah 10 tahun. Mama. Enggak. Kalau misalnya kita misalnya kan 29 gitu kan. Kita sebenarnya 17 tahun dengan pengalaman yang 12 tahun gitu. Iya layakan aja ya kan aja. 17 tahun sebenarnya, tapi pengalaman kita nambahin 12 tahun. Jadi 29 pas. Iya, gitu. Iya. 9 tahun. Oke. Oke Jadi lah. ini orang kakak ini kan udah termasuk usia dewasa lah ya. 20 ke Kan kita atas. masih ABG ya. Usianya. Oh, Jiwanya tetap ABG ya, tapi aku ABG itu anak baru galau gitu. udah ganti ya? Udah ganti ya? Oke. Nah, ngomongin itu kalian tahu nggak sebenarnya kalian itu minatnya apa gitu? Minat ya, bukan bakat ya. Minat dulu. Kadang kita bisa minat tapi nggak berbakat gitu. Contohnya saya itu minatnya masak-masak. Minatnya pengen nengok orang masak gitu kan, tapi saya nggak bisa masak. Nah,
nggak harus minatnya sama dengan bakatnya enggak. Berarti minat itu nggak harus kita bisa gitu. Enggak. Kita sukai. Kita suka aja. Kita suka tapi kita nggak bisa. Rasul. Coba dari Kak Fitri dulu. Apa ya kalau untuk minat banyak ya. Salah satunya aku salah tiganya dong, salah tiganya. Oke, salah tiganya aku tuh pengen menguasai beberapa bahasa. Tapi udah coba belajar, kesulitannya di pengucapan artikulasi. Iya, artikulasi. Oke. Pronunciation. Kayak bahasa Rusia, aduh itu luar biasa. Kurcip, guci, Prada Louis. Itu bagus. Itu pasti Prancis. Nah itu nggak bisa, benar-benar nggak bisa. Udah belajar sampai berbulan-bulan lewat Google, juga udah sempat beli kamus, tetap aja dari pengucapannya itu kayaknya susah belibet. Mungkin harus operasi lidah. Kenapa minatnya ke situ? Gimana ya, seru aja. Seru. Awalnya gara-gara kemarin tuh pernah iseng-iseng kan coba ikut aplikasi Omo. Danke. Dia berarti dia mau jumpa sama si Pikinaki, Nggak mau. Nanti sama si Bruno Perguro. Siapa sih? Luka Perguro. Jadi kan aku tuh pernah iseng coba Jumpa sama orang ini. Iya, ngobrol. Salah satunya itu orang mana ya, itu ya Turki. Aduh, sumpah. Untungnya dia sabar. Saya super edirin. Saya suka edirin. Susah ngomongnya. Gitu ya. Jadi gara-gara itu pengen menguasai bahasa asing. Tapi aku sama ya gitu. Sempat berapa ya berhubungan? Enggak berhubungan sih. Kita kompak sekali ya. Oke, kalau gitu. Enggak sempat berhubungan, cuma karena aku tuh gini ya, kalau misalnya lagi face to face gitu kan, lewat aplikasi itu, kalau aku bingung jawabnya, udah keluar wajah begonya, langsung bingung, langsung skip. Aku bersyukur gak pernah jumpa sama si Fitri di Ome. Susah untuk jumpa itu, soalnya kalian satu daerah, nggak jumpa. Iya. Jadi kan skip. Kita bahasa apa ya? Bahasa pesisir kayaknya kalau jumpa. Apa kabar? Bagi cik lah. Enggak, aku bersyukur lah kalau. Tapi ya asik sih. Asik kan aplikasinya. Itu benar-benar mancing kita untuk belajar lagi gitu. Benar. Kenapa saya main Ome tidak pernah dapat orang Prancis ya? Bikin VPN dong. Selalu dapat orang yang VPN ya. Jadi kalau VPN itu lu pilih yang Prancis gitu kan. Nanti yang jumpa sama orang Prancis. Ada kemarin di Amerika orang Indonesia semua ini. Orang Indonesia semua yang ada. Enggak, berarti dia pakai VPN Amerika. Makanya ketemu sama yang jenis. Sial banget ya. Jadi lu langsung ngomong kan, "Halo, how are you?" Wah, sini saja. dan wajahnya tuh gak meyakinkan. Bocil dan ketahuan. Banyak sih kalau di situ tuh banyak yang ngerjain iseng-iseng orang masih kecil, terus kadang ada yang agak ini ya, suka ngerjain yang enggak. Konten seksual juga banyak. Jadi tergantung kitanya mau ngadain atau enggak. Iya benar. Itu tadi kenapa? Oh, ada kamera satu lagi di sana. Jadi gini. Soalnya Jaim juga di sini. Iya. Dewi sendiri minat kamu apa, Dewi? Kalau keminat Aku tahu kayaknya minatnya. Apa? Coba deketin mic-nya biar suaranya agak mudah-mudahan lah. Apa itu? Minatnya lebih ke sosial ya. Sosial. Kalau pengennya itu saya dari dulu pengen banget jadi relawan ke Palestina. Tapi sampai saat ini tabarakallah. Subhanallah. Akhirnya ada dari Sibolga kita bisa catat ya. Iya, berangkat itu sekarang sampai itu dari dulu ke saya. Sudah tahu membedakan kabel biru dan kabel merah. langsung menjinak bom ya. Kalau kayak gitu kan enggak, kan bukan jadi kalau meledak makan aja. Enggak, kalau mau meledak itu mana handphone, saya mau live dulu. Astaga. Wah, diabadikan kematiannya. Tapi ini mau jadi dakcok. Harus ada bahan konten. Demi konten gitu ya. Sekarang kan
lebih terkenal itu kan diksi demi konten itu kan. Iya. Bomnya tinggal 3 detik kan. Tunggu. Bentar. Terus waktunya berhenti gitu nungguin. Udah gitu paketnya habis. Iya nggak jadi live. Nggak jadi Mau di-print dulu nggak dari teman yang nggak? Terus bomnya bisa ternyata bikin hotspot. Ini apaan sih? Bomnya sangat mengerti sekali. Ya Allah. Ya udah cepat lah katanya. Akhirnya dia ngomong juga kan cemburu lah coba meledak. Terus bomnya ngomongin, bentar aku masih berdebu make up. Jadi beauty blogger ya. Dia sama bomnya sama-sama narsis. Ujungnya nggak jadi meledak sih bomnya. Akhirnya orang ketemenan. Dan mereka hidup berbahagia. Jadi tukar-tukaran ide. Waduh. Berarti vlog kamu ya yang ini ya, yang isi idenya gitu. Oke. Kenapa tertarik ke Palestina gitu? Karena kan spesifik sekali tadi. Iya, Palestina. Kenapa tertarik jadi relawan ya ini tepatnya? Karena sepertinya kayak kita melihat ke depan mereka itu, kehidupan mereka itu kayak nyari sedih kita melihat ya, sebagai jiwa sosial kita itu terpancing. Kapan ya saya bisa mengurangi derita-derita mereka itu? Mungkin mungkin nggak seperti dalam hal gimana ya, Nggak bisa semuanya kita kasih. semuanya mungkin dengan kesana betul-betul menghibur mereka dengan mengumpulkan mereka di sana, seperti yang kita lihat di televisi kan, banyak kan orang Indonesia menjadi relawan. Contohnya mereka jadi apa, Bagi-bagi menghibur, makanan. membagi-bagikan makanan kan, itu kan sungguh sangat mulia ya. Mungkin yang lain, teman-teman yang lain takut atau gimana gitu ya kan, karena resiko ke sana kita tahu sendiri. Sudah jelas untuk ke sana itu sama dengan kita menghantarkan nyawa kita. Iya, harus buat surat wasiat di rumah ya. Iya, surat wasiat untuk utang-utang yang belum lunas. Tanggal dilunasi Iya. mama. Harus belajar lagu Atu Fuli ya. Tapi iya sih benar. Dia apa namanya? Kalau kita lihat di media-media sosial kan, penampilan gimana Palestina sekarang kan miris kan, gimana anak-anaknya nggak pernah merasakan apa itu kebahagiaan kali gitu ya. Masa kecil dia bom senapan gitu kan. Hidup berdampingan dengan dentuman yang keras begitu. Terus sekarang puing-puing. Aduh, itu memang kalau kita lihat, aku bahkan kalau ada postingan itu kayak aku langsung scroll, aku nggak tega gitu. Sama-sama. Aku nggak berani betul. lihat gitu. Dan Apalagi kita anak-anak takut yang kalau kita di sini kan masih jauh lah dari kata, mudah-mudahan. masih kita bersyukur, harus kita bersyukur hidup kita lebih sempurna dari mereka. Contohnya dengan keluarga, kita masih tinggal tidur nyenyak tanpa ada yang kita takutkan untuk besok kita bangun, sementara mereka tidur mungkin tidur mereka tuh tidak nyenyak. Tetap waspada gitu ya. Dan nggak ada di pikiran mereka mungkin besok saya sarapan seperti ini. Kalau kita kan bangun besok aku Makanya sarapan susah kan ini. cari apa ketupik bare di Palestina kan. Aku mau Nanti Dewi bawa ke Iya, tempat. rencananya sih mau buka warung Sekalian ya. lontong Ternyata mau dagang di sana. Dalihnya volunteer ya. rupanya bawa ini kan. Kan ada Bawa lain tikar. ya. Enggak kayaknya Enggak, kan serius. ada itu apa namanya, udang di balik bakwan. Waduh, Itu Sambil harus jadi ada- relawan sambil dagang Iya, gitu kan. malah kan untungnya double. Iya. Ini nggak ada kiriman dari Indonesia kan, cari Iya. duit dong di sana. Iya, kan banyak juga itu orang Indonesia. Jangan-jangan dapat jodoh orang sana juga ya. Jangan tidak ya, jangan tidak. Amin. Amin, amin. Ganteng-ganteng soalnya. Tapi Fitri juga termasuk miris yang melihat anak-anak yang masih kecil udah berani pegang senjata tanpa dibekali ilmu militer gitu kan. Itu tuh kadang kalau kita melihat beberapa televisi ya, beritanya kasihan juga. Iya sih. Berbanding jauh lah sama kita yang memang benar-benar bangun tidur, tidur. Alhamdulillah, ya kita patut bersyukur. Jadi itu kayak jadi refleksi ke kita gitu jadinya kan. Ya kita berdoa aja lah semoga di sana cepat selesai, cepat damai dan semua merasakan kebahagiaan. Apalagi bentar lagi kita mau Idul Adha, Iya. mau potong-potong kita. Kalau masalah potong-potong ini agak sensitif, Pak. Jangan dibahas di sini, Mbak. Kami takut berdua jadi korban. Soalnya Mbak Bertiga katanya. Ternyata apa yang beli? nggak itu. Soalnya sekarang lagi PPKM, nggak bisa kemana-mana, jadi agak ribet. Berarti agak bahagia dengan PPKM. Iya, enggak, Soalnya nggak dikorbankan. Nggak gitu. Kalau PPKM jadi nggak bisa keluar kota,
melarikan diri. Oh, di kandang aja ya. Iya. Jadi lebih cepat tertangkapnya. Aduh, Oke. gak apa-apa. Kalau si Fitri kan, Oh. dia bilang dia minat dia bahasa asing. Yes. Si Ayu Volunteer. Dewi bilang dia volunteer. Lu, Kalau aku, Elvi, apa ya? bakat, Minat. minatnya Elvi. Minat apa ya? Sekarangnya. Minatku apa ya? Apa loh? Minatku apa ya? Jadi orang sukses. Itu bukan minat. Sukses kan? Apa ya? Nah inilah yang Mungkin ini kali ya. Apa? Baca kali. Ini baca, apa? nonton. Nonton itu hobi. Hmm. Kenapa berantem di Palestina itu ya? Palestina ya? Enggak bisa meninggal ya? Coba dibaca Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Handphone siapa sih itu? Handphone dia. Itu butter ya? Matiin powernya. Kenapa tadi? Tadi apa? Iya, itu BTS ya. Jadi double boxer. Minat karena terlalu banyak yang aku sukai, karena aku suka sama semua hal yang positif. Jadi kalau menurut kalian minta satu, palingan ini ya, denger musik. Itu minat gak sih? Hobi ya? Itu hobi. Ini kan Kecuali dengar musik dan main musik barengan, lagi dengerin langsung main. mungkin itu main musik, tapi aku nggak bisa main musik coy. Lu Aku sampai beli nggak beli sih, aku ngambil. Si Joni kan beli gitarnya? ini ukulele. Aha. Jadi karena dia ini kan udah sama aku aja, aku pengen belajar. Aku bilang sampai sekarang nggak bisa sama sekali coy. Wah, gila, aku pengen banget bisa main gitar, bisa main minimal tuh ukulele yang katanya sebenarnya cuma 4 daripada gitar yang Tapi 6 apa 16 sih? Enggak, 6 ya. banyak kali 16. 16 gini-gini pegangnya. Kita pakai jari kaki kan? Jari kaki gini-gini. Gitar model Tapi terbaru. memang gitu. Kenapa jadi sampai minta ukulele sama si Jun? Itu karena aku pengen banget menguasai gitar minimal tuh ukulele gitu kan. Terus aku suka sama piano. Piano aku sampai kadang kan pakai nada gitu, tapi karena memang gak ada alatnya jadi nggak terasa aja gitu. Kalau bisa terasa aku mungkin udah jadi pianis. Mungkin. Ya didoain aja lah. Berarti itu ya minatku di musik ya, di alat musik. Semua alat musik aku suka, biola, violin, sama ya, itu violin dan biola sama. Flute, Cello, semua aku suka. suling, Semua suka. gendang. Suka semua. Cinta. Apalagi? Oke. Nah, akhirnya kan lu bilang suka sama alat musik. Sekarang kita ke bakatnya nih. Bakat. Tadi kan sekedar minat kan. Jadi bakat ini minat yang kita upgrade jadi kita yang kuasai. Iya, yang kuasai gitu kan. Misalnya minatnya musik kan. Awalnya dia suka dengar lagu, dia suka nonton pertunjukan musik. Yes. Lama-lama dia main musik dan akhirnya ketemu bakatnya di situ. Mungkin aku belum pada kesempatan ya. Nah, gimana Fitri setelah kamu menaruh minat ke bahasa asing, Perancis tadi ya, Perancis ya. Iya, Prancis. Rusia, Prancis, ternyata bakatnya gimana? Ada nggak bakatnya? Outputnya apa nih? Ada ya, kalau aku bakat alhamdulillah lumayan banyak, cuma nggak digali semua. Tapi ada beberapa yang bakat aku punya dan aku berhasil gunain ke sehari-hari aku. Contohnya itu kayak kemarin masak, aku suka masak. Wah. Iya, aku juga suka. Kemarin dia ini open apa namanya? Open apa? Open order. Bukan open BO ya. ST, LT. Aduh, ya Allah. Jadi kemarin itu alhamdulillah aku bisa kategoriin diri aku sukses pada waktu itu ya. Awalnya itu cuma iseng-iseng karena kan menuju lebaran nih. Orang tuh pada panik kan, corona di mana-mana, nggak bisa keluar, mau belanja juga susah, ekonomi juga sulit kan. Jadi aku ada inisiatif pada waktu itu
aku iseng-iseng coba bikin beberapa macam kue. Kue. Iya, kue lebaran. Oke, kue kering. Iya, kue kering, kue lebaran. Dan itu alhamdulillah yang tadinya target aku itu sekitar 100 atau 200 pemesan aja udah close gitu. Wow. Ternyata meledak di 700, lebih hampir 800. Alhamdulillah itu asli nggak tidur-tidur. Itu keren. Maksudnya itu Iya. kayak kita lagi main jackpot terus dapat mega win. Iya, tapi masalahnya Karena 700-an Iya. bisa dikerjakan itu Nggak lebih hebat lagi. sendirian. Hmm. Ngerjainnya alhamdulillah kan Ada. tetangga ada tuh karena bulan puasa kan pada puasa daripada tidur. Iya. Ya udah yuk bantu-bantu gitu. Oh. Nah itu tadi yang dimaksudkan tadi kan minatnya Fitri masak-masak, ternyata dia Minatnya suka, bahasa. maksudnya kan dia orang yang ngambil peluang di situ. Oh, kan. iya. Dari dia tahu ini mau lebaran gitu kan. Pada akhirnya dia ambil ide, ya udah bikin kue lebaran. Kebetulan dia suka masak-masak. Iya. Nah, akhirnya apa yang dia sukai Bisa bisa mengantarkan menghasilkannya. bisa mengantarkan dia ke hal yang positif. Dan itu sekarang jadi apa? Terus sampai sekarang. Untuk Bertahan. tahun ini Idul Adha aku nggak bikin karena memang waktunya singkat dan masih PPKM kan. Terus Bikin sebenarnya- daging dong, Iya. bikin rendang. Iya kan? Kalau Idul Adha itu menurut aku nggak rendang seheboh lu. dan se-euforia Idul Fitri ya. Jadi kalau untuk tahun ini untuk keadaannya enggak dulu. Tapi insya Allah tahun depan itu sama Kak Angel ya, kita udah janjian ya. Idul Fitri ya. Mau bikin home produksi gitu. Wih, Aku keren, akan keren. menghabiskan. Doain ya. Amin. Semoga Dan- berhasil, sukses. Amin. Itu tuh nggak gitu aja ya, nggak kita buat langsung jadi dan langsung rame. Itu prosesnya luar biasa panjang. Harus Aku tuh sampai mikirin gimana cara masarin, target aku siapa, dan gimana cara jualnya supaya orang tuh minat gitu. Bener-bener dipikirin sematang-matangnya. Di targetnya 200 paket. Iya. Alhamdulillah tebus lebih dari situ. Alhamdulillah, keren. Kalau Kak Dewi sendiri nih, tadi minatnya jadi volunteer ya. Dan Ternyata bakatnya apa? bakatnya ternyata adalah Ternyata memang Jadi bakatnya menjadi- mendukung kepada minatnya. Wih. Alhamdulillah ada kelebihan ya. Saya gampang belajar bahasa asing. Iya. Nah, Dia tuh jago bahasa asing, semua bahasa kayaknya dia bisa. coba. Semua bahasa. Iya, kalau semua bahasa enggak, tapi ada beberapa, ya kan. bahasa yang kita ini. Coba kalian berdua bahasa Korea. Oh, itu Ayo bisa. sih, itu kenapa? itu yang tidak bisa. Why? Oh, Karena nggak pernah, agak susah ya bahasa Korea ya. Pertama orang Korea sedikit yang bisa bahasa Inggris. Iya, benar. Jadi kalau kita untuk belajar bahasanya sulit dikomunikasi, karena kalau untuk berbahasa yang kita mau gampang kita menguasainya, kita harus paham, harus ada interaksi langsung. Contohnya kita mau belajar bahasa Tagalog ya. Tagalog itu bahasa Filipina. Aku Sifan. Bukan aku Sifan. Aku Sifan mengatakan nama aku Irfan. Gitu. Namanya Irfan aku. Pangalanku. Teddy kan. Itu Thailand bukan sih? Bukan, dia itu Filipina. Filipina. Tapi Kalau enak kita- belajar Filipina. Thailand, Kalau Sawadika gitu. Ya. kalau kita mau belajarnya kan, orang Filipina itu jago bahasa Inggris ya, jago bahasa Inggris. Iya, Jadi karena kalau mereka jajan Inggris. Mereka Iya, kan Tagalog iya, Inggris iya, ya. Tagalog Inggris. Mereka lebih ke Amerika, Inggris Amerika ya kan. Belajarnya, jadi kita mau tahu gimana bahasa Filipinanya, nama kamu siapa, gitu kan. Otomatis kita mau nanya itu kan kita pakai bahasa Inggris ya, bahasa Inggris. How to say what is your name in your language? Kita bilang gitu kan. Pakai. Terus saya tanya kan, Dia bilang gimana? Aku bisa belajar. ano pangalanmu, Po, Ano gitu. pangalaman? Kalau Po itu berarti kamu orangnya sopan. Kayaknya Thailand juga cup sama hap. Iya, hap. Sebenarnya cup, kepak, apa? Dan bahasa Filipina itu lebih kurang sama seperti bahasa kita. Lebih kurang Apa ya satu kalimat yang nanti kanan juga di sana. Apa? Kanan juga. Kanan. Kalau kita right ya right. Kita di English right. Right. Sakit juga di sana. Oh, Shik.
Iya. Sik, iya sih. Ini jadi Harry Potter atau Cruella atau siapa sih? Maleficent. Oh, Maleficent. Enggak. Tapi lucunya kalau di sana kalau kita yang harga mahal ya kan. Tapi kalau di sana mahal itu cinta. Kalau itu diambil dari mahar kali ya, mahar. mahal kita. Oh gitu. Kalau aku cinta kamu, aku mahal kamu gitu. Mahal kita. I love you so much. Nah mahal kita. Mahal kita. Mahal kita. Iya. Oke. Aku Ini pernah coba-coba belajar bahasa Filipina tapi udah lama kali ya. Yang aku tahu Kaibigan itu kawan gitu. Iya, Kaibigan. Terus apa ya? Aku ada suka lagu Filipin. Apa? Pam param pam pam pam. Lagu Filipina. Iya. Iya benar. kalau Serius? itu lebih suka lagu Thailand ya. Yang mana itu? King Kong. Lagu si Amar. Ini Thailand King Kong. Harus ketemu sama Amar. Itu yang mana sih? Yang ada apa itu? Yang bajunya warna-warni. Iya, yang di Bukan Wik Wik, sawah. bukan Wik Wik. Wik itu lah yang lagi. Beda lagi. Masih satu negara, tapi beda lagunya. Aneh kali dia kan. Itu sangat vulgar sekali lagunya. Padahal kan kalau di kita Wik Wik itu apa ya kayak suara bebek gitu kan, tapi Iya. di sana ternyata itu udah kayak kimochi gitu. Apa sih? Beda negara, beda ininya ya, bahasanya lucu-lucu gitu. Terus selain Filipina apa lagi, Deh? Bahasa Afrika bisa sih. Iya. Wow, Wakanda waka waka Kalau apa ya perbedaan ada sendiri kepuasan tersendiri ya saat kita belajar kita bisa ada kepuasan kita sendiri. Tapi katanya orang yang suka bahasa itu dia orang yang komunikatif pastinya Iya. kan. Orang-orang yang supel gitu kan. Dan itu secara nggak langsung ya, kalau kita berani belajar bahasa asing, itu kayak ngelatih diri kita untuk Nge-challenge Iya, gitu ya. iya betul. Aku menguasai 3 bahasa asing. Iya. Serius? Iya, Percaya. Bahasa Indonesia, Iya. bahasa Batak sama bahasa Sibol. Iya, percaya. Coba lagi. Ayo ya. cincang. Cincong masih. Wah, cincang masih tahu. Oke, terus Afrika kenapa bisa Opa. Afrika gitu ya? Oh, Iya, kenapa Afrika? Oh, Afrika. Saya punya teman memang dari Afrika sana. Oke. Oh, jangan-jangan siapa itu yang Oh iya. Siapa Siapa namanya? namanya? Aduh. siapa namanya itu? Begue apa gebeu? Oh ya gini. Iya. Iya, itu adalah orang paling benar di dunia. Iya. Awalnya Dewi itu suka sama lagu sama bahasa Afrika gara-gara ini. Mena-mena. Lagu yang viral. Tapi itu kenyataan loh. Itu Afrika. Tapi itu kenyataan loh. Oh iya. Yang itu acara adat kematian ya, acara Oh, kematian. iya, itu iya. kenyataan. Yang Yang itu itu, orang dance. meninggal dijoget-jogetin. Peti joget. Oh iya. Ternyata memang benar. Iya kenyataan itu Iya memang benar. Itu ada di sana. Ada di Udah- sana. Aku udah tahu lama itu. Aku sudah tanya langsung sama teman-teman aku. Oke, oke, oke. Itu kenapa seperti itu Mayat di itu supaya kita mengantarkan dia ke peristirahatannya dengan rasa Dengan bahagia, sukacita gitu ya. supaya dia Iya. juga meninggalkan kita nggak sedih. Tapi yang joget itu nangis. Kasian kali ya. Niatnya kan nggak untuk sukacita kan? Tapi memang ada loh orang yang dibayar untuk joget-joget ini. Iya ada jasanya kan. Ini Iya. viral kan termasuk mereka Iya. berpihak mahal termahal di Kawan kamu termasuk yang joget-joget, nggak buka jasa joget atau dia yang dijogetin? Dia yang nyanyi. Oh dia nyanyi serius. Oh, wow. Bagus kan lagunya. Aku nggak tahu sih gimana. Nanti Masya Allah, tabarakallah. Itu yang lagi Coba ya. Mana YouTube-nya ini? Nah, ini. gitu. Peti mati joget ya. Keywordnya sih. Coba deh Ya. kita kasih dengar sama teman-teman semua. Peti Jadi mati ingat juga. joget. Remix, ada remix loh. Ya, ada remix lagi. Nah ini. Oh, ya. Tahu. Iklan lagi dia. Tahu. Tahu kan? Kau udah tahu lah ya.
Agak lucu kan? Ini nggak jatuh apa ya? Pernah jatuh nggak sih? Enggak jatuh. Pernah. Ada yang jadi itu ya, yang to be continue itu. Itu jenazahnya udah diganteng-gantengin, pakai jas, udah rapi, pakai rambutnya pakai gel, jatuh ke tanah terpental, rambutnya langsung hitam-hitam, berdebu. Nggak boleh ketahui dosa. Itu berarti diskon itu. Diskon lah, karena udah jatuh mayat kan, keamanan mayat diragukan. Dan jatuh keren dan jatuh. Keamanan mayat diragukan dia ya, mengurangi harga jual ya. Diskon 30%. Waduh, makanya Ini sampai apa? jatuh Pak. Ujung-ujungnya bisnis ya kan. Dia ngomongin Jangan-jangan apa? bakatnya bisnis. Dia ngomongin volunteer tadi kan bisnis gitu kan. Dia ngomongin bahasa jadi bisnis. Memang harus pandai melihat peluang untuk bisnis. Karena kita butuh bisnis. Yes. Iya. Nggak bisnis mati coy. Bagi chip lah. Bagi tip lah baru tembus tadi nih. Nah, Elvi sekarang. Kamu dulu dong. Apa? Dari tadi kan dari tadi. Enggak, aku juga nanya. Dari tadi coba Iya, dulu kamu. Minat dulu tadi minatnya apa? Ternyata kamu adalah seorang Banyak minatnya. coba salah satu minat. Minat aku ya yang kalau sekarang itu minatnya lebih ke bikin apa namanya? Bikin kue. Apa? Bikin masalah. Oh, Enggak. bikin karya. Aku ya minatnya bikin karya terus Menampung bakat-bakat. Iya, ini Melatih. bukan ngumpulin orang-orang yang punya bakat gitu. Oke. Hmm. Berarti kamu kayak profesor di X-Men gitu ya? Si Charles ya. Iya, Charles profesor. Yombing bukan ya? Charles Simbolon ya. Mana lagi? Atau mau Charles yang ini, yang rambutnya gini tuh, Siapa tuh? penyanyi yang rambutnya gini, Charles ST12. Komedi. Charles. Oh, ternyata namanya Charles. Aku bayangin cocok juga namanya Charles. Itu Charlie. Sebenarnya dia Charlie tapi kekurangan ini imun. Oh, nah jadi Charles. Aku punya fotonya si Charles tuh ya. Mungkin sejak corona ya diganti Iya. namanya. Aduh, mana Allah. ini foto siapa lagi? Charles siapa? Charles Tambunan ya. Enggak, aku punya si Charlie siapa? Charlie. sabar. Lama kali. Nggak sabar kita nih, udah nggak sabar pengen lihat gitu loh. Udah siap-siap kami nih. Hana, Tul, Head. Ih lamanya. Sabar, Bu. Ngetik aja kayak gitu loh. Mana sih dia? Yang minyak kemarin loh. Itu tuh. Nah, ini Charles. Itu yang jual sisirnya masih hidup nggak sih? Enggak, dia enggak pakai sisir, pakai gosokan. Gambar. Serikaan. Waduh. Ini wax-nya Set sampai stylistnya luar biasa. Kalau misalnya mereka ini datang dengan bawa uang 5 miliar melamar kalian mau nggak? Yo, mau dong. Dengan jenis rambut Nggak kayak gitu. nggak apa-apa. Abis ini corekan. Kalau dia mau rambutnya kayak gitu untuk kehidupan sehari-hari dia pergi kerja atau kemana-mana, kayaknya dia kekurangan ini lah. Karena kan dengan rambut begini dia dapat duit gitu loh. Oh, Sumber iya. penghasilannya gitu. Oh, berarti Bisnis. Ini bakatnya. Bakatnya bikin orang akan. Lawak berarti ya, lawak. Nah. Terus. Udah. Apa ini tuh? Enggak itu Oke. baik. Nah tuh bakat aku itu, minatnya aku itu kan. Jumpa sama orang yang punya talenta gitu ya, terus bikin organisasi terus Bertukar pikiran gitu ya. buat event gitu Iya, itu iya, sih iya. yang sedang kubilai ya. Kalau dari dulu mah musik ada kan, terus organisasi Oke. suka hal-hal begituan Yang rame ya pokoknya. yang pokoknya yang Termasuk lah buat komunitas gitu kan. Apa? buat ribut, buat demo. Nah, Tapi kalau yang begitu itu sebenarnya di usia yang sekarang itu masih bisa ya. Masih iya. sangat-sangat berpotensi Makanya- untuk bisa mewujudkan mimpi itu. masih Sangat lah, masih karena banget. karena kalau si yang kayak si Dewi aku udah tahun 2000 zaman WeChat 2011 itu ini loh gila Jadi gila. volunteer? Bukan yang bahasa
Oh gitu. Sampai belajar bahasa Thailand, Iya, sampai betul. tahu bahasa Thailand, lagu-lagu Thailand. Nah, gara-gara aplikasi tadi kayak si Fitri, ada Gara-gara aplikasi WeChat. gara-gara cewek. Enggak. Ya, aplikasinya ada ceweknya. Berarti ada alasan lagi. Iya. Ngapain aku sama cowok gitu kan? Toeng. Bromance Iya, dong. bromance. Kan romance ya. Tapi kan nggak ada keasikannya gitu kan, bromance gitu. Memang ini Pak Boy. Dulu. Dulu ya, sekarang Nah, sahabat ya. kalau sekarang apalah daya ya kita yang pacoy. Oh, berarti ya aplikasi ini ada nilai Sayur. positifnya kalau ada. banyak. Justru kalau banyak. sekarang aku lagi suka main ini. TikTok. Bukan. TikTok itu sebelahku. Ibu-ibunya nyanyi. FYP gitu. Ikut dong kamu. Pernah ikut. Pada akhirnya gagal. Kenapa? Gara-gara Kamu ngerus, kalau aku ikut. Astaga. Ini memang gak mengundang istri ya. Ada ini, ada hal yang positif daripada skater ternyata. Apa tuh? Ada aplikasinya Hago. Oh. Jadi di situ kita bisa main games. Dapat duit. Bukan duitnya sih, aku nggak tahu dapat duit atau Dapat enggak. kenalan. Dapat hal yang asik aja gitu kalau main-main, misalnya main catur, jumpa sama kawan-kawan yang satu minat kan, ada akhirnya ya udah kita main Iya, catur. itu bisa Komunikasi komunikasi ini ya, dia itu kayak aplikasi yang ngumpulin beberapa komunitas. Iya, terus di misalnya di Hago kan, kalau ada kan orang yang main yang dari B itu loh. Nah, itu kan banyak konten dewasanya kan. Kalau yang satu lagi ini enggak, dia Beta apa Bigo? ya Bigo. Oke. Bigo itu lebih banyak yang Oh, itu open open BO banyak gitu kan. Tapi kalau Hago itu orang kita bisa dispesifikasikan ke game yang kita suka. Misalnya aku suka main catur kan. Akhirnya aku punya klub nih. Klub Aku dari dulu suka main catur tapi nggak pernah punya klub. Sekarang aku udah punya klub. Walaupun dia Walaupun online. Maya gitu kan. Namanya ya, Nggak apa-apa. tapi sudah diakui kan, olahraga online kan ada sekarang. Iya benar. Nah, makanya E-sport gitu iya gitu. Makanya oke lah, akhirnya dapat nemu nih yang komunitas yang bagus gitu kan. Nah, terus akhirnya apa yang bisa membuatku lebih positif adalah orang-orang yang ku kenal itu ternyata bikin wawasanku bertambah, terus bikin kita itu lebih banyak kenal daerah-daerah kan. Iya, benar. Nah itu gunanya banyak sekali Vi. Apalagi kalau kita misalnya ke luar kota, misalnya di kota yang nggak kita kenal, tapi kita punya kenalan di situ yang tapi apa namanya? Walaupun nggak akrab bisa loh jadi teman dekat kalau misalnya ketemuannya begitu. Gitu. Tapi biasanya memang kalau cowok itu selalu kayak gitu. Gampang akrab, terus pas udah ke tempatnya ini langsung ketemu gitu. Tapi kalau ke cewek kurang berlaku. Enggak juga. Tapi kalau si Dewi katanya ada mungkin. Kalau dia mungkin dia lebih Dulu saya kenalan sama orang apa ya? Amerika kayak Michigan Amerika ya. Amerika. Micin yang ini. Iya, Micin enggak. Tapi kebanyakan ya yang kita kenal dari internet, aplikasi media sosial ini kan kadang dia cuman ngobrol bla 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 gitu, omdo. Tapi pada saat yang saya kenal itu orang Michigan, dia itu cerita, tapi nggak ada cerita kita yang kayak relationship kan pada umumnya cowok berarti. Cowok Pak, kita berkaitan dengan aplikasi yang seperti Hago apa segala macam itu kan lebih dominan ke ketertarikan untuk menjadi kekasih apa segala macam ya kan. Ini kita lebih ke teman. Itu saya mau ulang tahun ya, saya kabari dia. Aku bulan depan ulang tahun kan. Nggak ada kado kamu. Saya nggak minta kado. Terus dia inisiatif. Kamu mau kado nggak? Kata dia. Mau lah gitu kan. Aku pikir dia ini cuma ini aja gitu ya kan. Karena kan banyak juga tuh penipuan dari sosial media kan, PHP atau iya boleh, kamu apa katanya gitu. Rumah. Masa depan yang cerah. Terserah, aku bilang gitu. Oh iya nggak apa-apa, nanti aku kirim. Akhirnya dia telepon saya. Sorry ya, paketnya agak lama soalnya dari Michigan ke Asia.
11 hari katanya. Nah, kan saya ulang tahunnya tanggal 10 nih. Ya udah mentahnya aja bilang. Aku bilang gini, udah ini bohong ini pasti, ini penipuan ini. Tapi pas tanggal 10 saya ulang tahun sampai paketnya. Apa? Wah. Boleh tahu apa? Sebongkah intan dan berlian. Kita bagi-bagi sekarang boleh. Di mana rumahnya? Kita sekap dia aja. Wah. Aduh, sampingnya. Oh, Itu. ada penjaga ya ternyata. Yang mana nih? Yang situ. Sampingnya katanya, oh sebelah sini ini nih katanya. Ini dari Afrika. Ini udah Bukan. Dari mana sih ini dia? Ini anak pertama. Rusia. Devi Vaka kan? Iya, dia Rusia. Rusia. Nah, itu Devi. Rusi. Berarti ada untungnya juga. Sampai sekarang masih berhubungan nggak? Masih berhubungan. Langgeng Tapi ya. selalunya saya dari teman-teman saya yang di luar negeri itu saya selalu dapat gift. Orang Beruntung lah kakak iya, ya. orang luar kan itu kalau kita treat orang itu bagus, orang itu senang, begitu. Tapi saya memang lebih interesting Dan orang sebenarnya orang luar itu tidak gampang percaya, tapi kalau sudah percaya dia sangat dekat. Bakal loyal gitu ya. Iya betul. Oke. Tapi jangan dibikin marah. Kalau bikin marah, sekali dibikin marah dia ini Kecewa ya. kecewanya baperan gitu. Oh, emang kamu bikin kecewa Tom Hanks? Bukan, enggak, apa namanya? Itu sifat-sifat yang mereka gitu. Kamu itu masih jalan sama Tom Hanks? Bukan Tom Hanks, so. Siapa sih? Johnny Depp. Panggilan saya Keanu Reeves. Itu dia. Iya benar sih si Dewi. Nah, Keren itu, keren. akhirnya ini lah kesimpulan lah ya. Jangan-jangan nanti jodohnya orang bule gitu kan? Sama nikah. Pengennya orang mana sih? Minatnya di dia perjodohan gitu. Pengennya sih kalau pengen ya, kalau ditanya pengen ya, Lee Min Ho kayaknya pengen banget, tapi kayaknya nggak mungkin. Karena pecinta drakor ini kayaknya nanya Tapi sih. kalau misalnya orang Korea aja nggak usah Lee Min Ho gitu ya. Tadi kan katanya nggak Kalau minat ke Korea gitu kan. Korea soalnya susah komunikasi. Saya pernah jumpa sama orang Korea, saya jumpa di tempat wisata dia. Saya tanya, ayo Masio gitu kan. Gitu kan semua orang tahu nih ya, makanya Masio. Karena rasanya Iya. horas. Saya tanya, dia ngobrol bahasa Korea, cuma English please. I don't understand Korean. I can't speak Korean. Dia bahasa Korea lagi. Sorry, Iya. bahaya. Karena mereka sangat mencintai Iya. bahasa daerah, bahasa asli. Enggak, Iya. memang Tapi, kelemahan iya, orang Asia Timur Iya. itu. Tapi kalau ada yang ngomong, bahkan dia mau ngomong handphone aja lucu kan, handphone gitu. Tapi Iya, sekali mereka orang itu itu nggak bisa. pinter bahasa Inggris, memang bahasa Inggrisnya Iya. perfect. Biasanya yang ahli bahasa Inggris itu yang blasteran. Enggak, saya punya teman orang Korea jumpa Apa di dia? taksi GrabShare. Oke. Nah itu pengalaman saya di GrabShare ya. Saya iseng di Kuala GrabShare itu Lumpur. apa sih? GrabShare Satu Nah. car tapi berbagi. Oh, berbagi oke, sharing. oke, oke. Saya order GrabShare mau mencari makan. Jadi saya iseng lah order GrabShare. Terus kata drivernya, Mbak ada lagi satu lagi orang Korea kata gitu. Hah, orang Korea? Tak apalah, lanjut Pak, bantai. Orang Korea. Oke. Dia harapannya tuh opa, ternyata yang datang Saya Oni, nggak apa-apa, Oni. Opa. Rupanya apa Eni? Pakai parfum. Rupanya opa Upin Ipin. Rupanya Oni. Nggak apa-apa lah. Tapi Oninya ramah, pinter bahasa Inggris. Sampai sekarang jadi teman. Wah. Sekarang jadi teman. Keren sih itu, karena orang ramah itu kayak harta karun gitu sih. Iya kan? Boleh deh disalam-salam sama teman-temannya, nanti kasih tahu kan kita di radio Iya, on air. boleh. Ini ada videonya lihat gitu. nanti di YouTube RS Bolga, jangan lupa subscribe, like, share, and comment. Ya, silakan. Ngeplok. Oke, lanjut lagi nih ke minat dan bakat. Tadi kamu masih minat kan? Bakat ini berarti belum. Bakatku itu apa Pak? Kalau bakatnya ini sih, kalau menurut aku ya banyak. Salah satunya adalah nulis lagu itu. Nulis ya. Iya, Nulis. dia jago Sepakat. nulis Aku lagu. pernah beberapa kali ya, jangan GR ya. Beberapa kali pernah baca tulisannya Kak Irfan itu. Di mana? Di inbox ya? Wah, parah. Parah nih itu. Teman sendiri. Enggak. Aku tuh Sumpah, termasuk yang sumpah. suka baca.
suka baca dan masih sampai sekarang masih harus belajar baca lagi. Jadi beberapa catatan tulisannya kayak kan itu aku pernah baca dan hampir tidak menemukan celah dari kalimat-kalimat dia. Dan aku suka. Penampilannya keren. Iya benar. Iya. Aku juga Semoga suka gitu. bakatnya dikembang-kembangin lagi kayak Irfan. Nah itu dia kan. Kalau bisa kamu tuh bikin buku kayak buku yang berisi puisi diksi kayak atau apa Nah, prosa iya gitu. benar. Kalau untuk Pernah jadi sih terpikir. puitisi, kalau untuk jadi puitisi kayaknya jauh dari kata boleh ya. Tapi coba deh jadi penulis apa gitu, ngamati sesuatu terus dikembangin lagi kayak Jadi, Irfan. jadi Pak Supardi, Joko Damono gitu Iya ya. benar. Pak Sapardi. Dan itu Fitri dukung loh kak. Waktu Ya, Fitri siap. beberapa kali membaca kan, melihat, oh, ini kak Irfan jago. Bagus, Emang ya. dia jago di pemuntingan gitu. Munting kalimat itu keren. Nggak sebenarnya itu sebenarnya minat dulu kan. Aku suka baca, terus coba-coba nulis. Nah akhirnya jadi penulis gitu. Ya kan. Nah awalnya bikin puisi, terus bikin lagu, akhirnya jadi ngarang lagu gitu kan. Iya, Tapi sampai sekarang belum bisa kejadian apa-apa dari situ semua gitu. Belum. Kurang serius. Bukan belum dapat ininya, Momennya, belum iya, dapat Jalannya, timingnya, bukan. belum dapat jalannya. Tapi Dan memang kalau nulis itu kita harus merefleksikan pikiran Iya. selempeng-lempeng mungkin. Kita tuh kayak harus ini loh banyak membaca, Berimajinasi. banyak Banyak membaca, baca. banyak tahu, Iya. banyak mengamati dan banyak inilah menghasilkan banyak buah- doa buah juga. pikir. Banyak doa. Ya Allah gitu. Skater. Tapi memang ya kalau misalnya kita minatnya misalnya dari kecil itu ini, terus itu kalau misalnya kita tidurin sampai besar tuh nggak bakalan Iya. ada. Contohnya aku dulu termasuk yang suka nulis loh. Aku dulu suka nulis Wah, sampai aku nulis satu ada cerita itu kayak cerita novel gitu, fiksi apa fantasi gitu kan. biasanya itu orang yang bikin novel Benar-benar. lama-lama Fiksi duluan. iya. Iya, fiksi Enggak, dia nulisnya semangat di awal, lama-lama bingung. Ini ceritanya gimana? Enggak, Ujungnya sampai mana? habis sih, sampai habis apalagi Sampai pas habis? dulu, sampai habis apalagi pas Wah. dulu itu aku sempat suka sama K-pop pada tahun 2011 atau 2012 aku jadi K-popers dan itu aku bikin fanfiction itu dengan tokoh-tokoh yang aku sukain gitu kan, entah si apa kayak gitu aku lupa. Tapi Suju, nulis dan itu selesai sampai part 3. Iya, sebenarnya lu bakat sih. Tapi karena memang nggak biasa gitu kan, sampai sekarang tuh aku jadi kayak penikmat aja gitu. Jadi bakatku sekarang adalah penikmat. Menikmati doang. Menikmati Enggak, ya. sebenarnya nggak ketemu orang yang satu frekuensi. Iya, benar. Akhirnya sendirian merasa gitu kan. Belum ketemu ya. Sama kalau misalnya kita apa namanya suka misalnya apa suka main catur gitu kan. Kalau lama-lama kalau nggak pernah dapat kawan yang suka main Iya, catur, benar. akhirnya kan Jadi nggak kita suka gitu. apa apalagi mundur sendiri. Iya, harus ini Harus kita Ada kembangin penyemangat gitu ya. jumpa sama kawan yang sama Ada nggak yang frekuensi jomblo gitu. yang bakatnya apa ya? Jangan mikir itu dulu, Bu. Kalau nyari yang teman-teman. Jangan nyari yang jomblo sukanya K-pop. Hah? Kayaknya nggak ada. Bukan K-pop, Ada. yang nulis. Oh, yang nulis. Ada sih. Ya beberapa masa di teman aku. K-pop Ada, aku udah pensiun dari K-pop. coba ditanya Bang Irfan pasti tahu Ada dia. beberapa Karena teman. Ada aplikasi, ya. aplikasi. Ada beberapa teman. Memang dia dari sastra ya. Wow. Iya benar. Iya. Aku suka banget sama sastra. Iya. Serius. Dan aku tuh masih sampai sekarang masih suka baca beberapa vlog. Padahal udah zaman dulu kan blogger itu. Aku sampai sekarang masih suka baca beberapa blogger dari teman-teman aku dulu yang memang jurusannya sastra. Itu tuh mereka tuh nggak cuma ngulik tentang kehidupan aja, sampai mimpi fantasi pun ada. Iya serius. Keren. Aku Ada Rossi Wolga? Nggak ada ya. Belum ada. Ya. Kayaknya kayak Irfan nih harus jadi pemula. Iya harus kamu harus pemula menjadi ya. Aku apa? kumpulin orang-orang yang suka sastra Betul, gitu ya. betul, Tapi kan lu udah siapa? yang tamu-tamu creative generation yang nggak jelas. Sekali data langsung menghilang. Tapi ada sih, aku ada satu Dewi Lubis, bukan Lubis, Lase. Salah. Itu Maaf. siapa? Junin. Oh itu dia pemikir. Oh iya, dia thinkerman ya. Dia bukan itu ya. Oke lah. Dia Nanti kita cari deh. pemikir dan terhedon misalnya. Mungkin. Iya. Mungkin. Tapi Ada serius sih. sih, menurutku orang yang suka sastra itu adalah orang yang sangat sederhana, tapi berisi. Betul. Makasih ya. Ah, siapa ya? Kamu ya? Berisi dari Berkualitas maksudnya.
perutnya juga ya. Soal Kelihatan ya, padahal itu di bawah loh. Kelihatan sampai ke sini perut gue. Body shaming melaporkan. Ayo body shaming. Berapa melaporkan itu? Yang melaporkan tuh body shaming juga. Akhirnya kami di kantor polisi di body shaming sama polisi gitu. Cuma sama gue banyak di polisi. jadi one group. Tapi emang bener loh kata Rara tadi. Kalau kita suka baca atau suka tentang sastra, kita tuh secara nggak sadar kita tuh terisi. Iya. Dan nggak mau, contoh nih ada contoh ya kasus yang paling simpel, kita melihat sesuatu tuh, dan itu tuh menurut kita, aduh seharusnya kan nggak kayak gitu. Tapi karena memang kita malas debat, ya udahlah. Gitu loh. Orang suka sastra itu lebih easy going, Iya. lebih Betul. menerima apa yang ada di sekitarnya. Iya, Bahkan benar. yang di sekitarnya itu bisa jadi inspirasi dia. Iya, benar. Dia nggak bakalan protes apapun dengan sekitarnya, tapi dia perhatiin. Dia punya cara menyampaikan perhatian dia dengan sesuatu Dengan yang lain. karya dia. Dengan karya dia dia. tuliskan. Tapi sayangnya kan aku suka sastra, suka banget. Itu Tapi- kalau di angka 1 sampai 10, angka 10, 11, 10 serius. Lewat ya? Karena aku suka sama sastra gitu. Walaupun aku kurang pandai untuk merangkai, mungkin masih inilah ya kan. Aku kemarin Tapi- coba jadi Pak Supardi gitu ya. Coba. Oh. Nggak ada statusku. Status yang mana? Kayaknya aku blokir kamu deh. Savage sekali ya. Yang mana ya? Nah, ini. Oh, aku bikin di Facebook sih. Jadi mana dia? Mana sih? Oh, ini. Di ufuk sana ada si pesolek sederhana, mengakumulasi warna-warna dari apa adanya. Dari sisa-sisa tertinggal, dia pahami seragam birahi. Tempo singkat saja, mata-mata tersita, impresif, menyemat indah. Itu sebenarnya bahasanya berat, kalimatnya berat ya. Iya. Tapi maknanya tuh ringan. Yang terakhir ini aku nggak paham. Apa tuh coba? Dipahami seragam birahi. Tempo Dia singkat pahami saja. seragam birahi. Oh dia pahami seragam birahi. Tempo singkat saja, mata-mata tersita, impresif, menyemat. Itu apa maksudnya? Jadi bilang di ufuk sana ada si pesolik Itu sederhana. aku tahu karena udah ngeliat fotonya. Ini kan, berarti sunset lah kan. Iya, si alam lah gitu. Mengakumulasi warna-warna. Jadi dia banyak warna-warna Yes, di sana iya. gitu kan. Dari apa adanya, dari sisa tertinggal. Sebenarnya dia Karena dia mau- ngumpulin apa itu- aja. Iya, karena dia mau pamit ya Nah, kan. dia ngumpulin apa aja yang tertinggal dari Iya benar-benar. dari inilah semua gitu ya. Jadi ya udah apa adanya aja, tapi dia cantik Iya, akhirnya kan. benar. Dia pahami seragam birahi. Nah, itu apa? Dia bilang dia tak ngerti betul kesukaan orang-orang gitu. Dia pahami seragam birahi. Seragam birahi itu kan kesukaan, Minat. Seragam itu orang banyak gitu. Oh, beragam maksudnya. Oh. Oh. Seragam bukan beragam. Jadi semua orang itu suka. Seragam. Oh iya, seragam, seminat, ya, Ah. sesuka gitu. Oke. Tempo singkat saja. Jadi Kira seragam baju. Mohon maaf. tempo singkat saja itu kan waktu senja itu kan nggak Singkat, lama-lama iya, nggak langsung gitu. Mata-mata tersita. Jadi banyak orang yang ingin menikmati sunset. Oh, Udah itu iya, ini iya, tentang iya. menikmati sunset doang. Tapi kalau dimaknain ke negatif itu juga bisa. Bisa. Maknanya Nah, luas. itulah sastra. Kan? Iya, Interpretasinya banyak. Banyak. Dan kayak kita kemarin challenge Pak Supardi kan Iya, sangat kita- susah sekali. Kami bahkan sampai nggak ngerti itu apa. Apa maksudnya gitu ya? Tapi kayaknya Fitri. Iya, minat dengan sastra. Fitri dia orang-orang sastra juga sih. Enggak, Fitri Walaupun bukan dulu sastra. kuliahnya jurusan koperasi ya. Bukan kalau Jualan. salah dong. Kuliahnya di koperasi, Ah. tapi jurusannya di manajemen Sastra. keuangan. Oh, minatnya di Aku sastra dengar. gitu. Ternyata sastra gitu ya. Minatnya Oh, ini dia. gimana? Mungkin karena gini kali ya, waktu selama dulu di perantauan jauh sana, Fitri itu berkecimpung sama teman-teman yang memang suka ngobrol, suka sharing apapun ya, sampai pernah ikut komunitas. Dia kemarin nyiar radio di kampus ya. Iya, ya alhamdulillah waktu itu pernah nyiar radio juga di radio kampus sama radio salah satu radio terbesar di Bandung. Bandung. Berapa? Tapi cuma sebentar doang, cuma Berapa 5 bulan loh. Oh, udah lumayan, Kak. Oh. Itu tuh menurut Aku di Fitri S3. pengalamannya singkat tapi luar biasa ya. Efeknya ke Fitri itu luar biasa. Salah satunya dari teman-teman. Terus Fitri juga pernah ikut broadcasting. Dari broadcasting itu Fitri banyak belajar bahasa, public speaking sampai mengotakkan kalimat juga harus hati-hati. Melihat audiensnya juga siapa gitu. Fitri belajar semuanya. Nah, ngomongin public speaking.
Elvi kan termasuk orang yang jago public speaking kan, Enggak juga sih. broadcasting Iya, lah. kalau Pemalu coy. Minimal broadcasting. Gini aku kalau di depan orang. Tapi pernah nggak menghadapi satu momen di mana kamu itu jadi speaker gitu, bukan speaker itu artinya pembicara gitu. Jeduk. narasumber gitu. Narasumber. Enggak, misalnya yang kasih pidato gitu. Waduh, kasih pidato jangan sampai lah ya. Aku sebenarnya pemalu coy. Malu bangsat gitu ya. Bagian. Enggak bayangin lah. Apa ya? Tiba-tiba nanti ya pas ada apa rapat gitu kan, Elvi yang ngomong ya gitu. Kalau rapat internal sih boleh lah gitu. Enggak, jadi ininya, jadi speakernya gitu. Jadi kasih sambutan gitu. Nggak pernah. Soalnya Nggak aku terpikir. kalau aku ada di keramaian gitu kan, itu kan orang pada rame kayak inilah saat ini kan diklat kan lagi diklat. Jadi banyak orang yang angkat bicara supaya nilainya bagus, dinilai bla bla bla. Saya Elvi Sarina dari Sibolga, menurut saya itu Anda salah, begitu kan. Tapi saya lebih memilih untuk diam dan main skater. Itu ngambil posisi yang paling enak. Bener sih, aku nggak suka ribet. Soalnya aku suka berdebat, tapi berdebat sama orang yang tepat gitu. Aku nggak suka berdebat dan ditonton itu aku nggak suka. Langsung gini-gini aku. Beda ya kalau kita ngobrol depan orang banyak sebagai penyampai materi atau ngobrol di depan orang banyak ditonton sebagai ini debat. Beda. Oh, maksudnya itu kayak berbicara di depan orang banyak gitu ya? Iya, tapi apa namanya kalau kita sebelum mulai memang itu nervousnya luar biasa ya. Nervousnya luar biasa. Tapi Dewi kayaknya bisa public speaking bagus. Iya kan? Kalau saya public speaking plus Ayo kita bikin ini. Masuk dong ke cermat gitu. Enggak. Maksudnya ke FKK. kayak dulu Kreatif gitu ya? waktu apa zaman-zamannya pemilihan umum mau tidak mau nggak ada yang melatih saksi dari partai ya. Oh, jadi ketua kampanye gitu? Bukan dia saksi. Bukan, saya yang Bukan saksi intek saksi-saksi. Wow. Gitu. Ya. Partai warna apa sih? Biru, merah? Biru dong. Biru. Itu Oh. the power of kepemimpinan. Kadang-kadang emang keberanian kita itu muncul kalau udah terdesak. Nanti kalau misalnya saya nyalon, saya cari si Dewi. Kayaknya dia orang yang bisa selling ini. Ya. Tapi apa namanya? Harus baca sebentar. Disemangati sama teman-teman kantor ya, disemangati. Bisa. Kayaknya bisa deh, bisa. Alhamdulillah bisa ya, berapa ratus orang sudah saya bimtek dan itu lulus. Okay. Nah itu bisa nggak ngomong? Bimtek itu kayak melatih gitu ya? Iya, Kalau dilatih seperti ini caranya kita kasih tahu. Kalau itu insya Allah aku suka, soalnya aku suka berbagi. Tapi kan kadang ada ini loh, aku pernah kalau pernah waktu di Sedempuan jadi host di acara kampus. Menjadi host? Dari host. Dari area juga itu kayak Pro 2 kampus dulu ada acaranya. Jadi kami ke IAIN dan di sana aku host dan satu orang dari pemberitaan. Jadi maksudnya gini, aku bisa aja sih dengan pede ngomong di depan gitu, tapi dengan catatan jangan diusik gitu. Dan biar itu jadi tanggung jawabmu doang gitu ya dengan. Dan pada kenyataannya itu aku kayak diemban, kamu jangan begini ya, kamu jangan begini gini. Jadi gitu dibikin gitu kan. Dan itu yang tidak bisa. Dan itu sama sekali aku kayak kehilangan jati diriku. Iya. Akhirnya di depan saya kira komen dulu. Pada saat saya itu depan pepet. Gemeter lu. Tapi memang pada akhirnya pertengahan acara aku menjadi diriku sendiri dan itu abis itu aku dimarahin. Ya, Oh, ini dimarahin lagi. Tapi alhamdulillahnya terlewati kan. Iya, terlewati. Dimarahin karena lari dari jalur Benar, atau gimana? lari dari garis. Tapi pernah nggak sih kayak gitu? Kita tuh pernah ya bawa acara juga di tempat kerja yang dulu. Saking nervousnya dilihatin banyak orang, seharusnya nyampein A, larinya ke C. Makanya sering aku begitu. Ya kan aku sering gitu Itu kan. sering kayak gitu. Dan saat itu karena memang Ke-distract kurang- gitu, ke-distract. Iya, distract. Karena kurang ini juga kali ya mungkin kurang persiapan karena dadakan.
Iya sering. Tapi di antara teman-temanku, aku yang paling sering ngomong, bahkan temanku bosan sama aku. Ngomongin apa? Ya banyak hal. Misalnya kalau lagi touring tuh kan, mereka kan sukanya diem gitu. Kalau aku enggak, aku suka misalnya gini, tengok dah pohon di sana. Itu ya kan? Kalau tahu itu adalah bentuk harapan yang memudar. Gitu. Jadi kayak selalu ada satu dan aku Rupanya kamu kerasukan Pak Supardi gitu. Apa yang kalimat Pak Supardi itu? Gitu. Dari mana kau jalan pulang gimana? Iya kan? Iya kayak gitu. Iya. Tak ada jalan pulang. Udah tak ada jalan pulang untuk memulai ini ya, apakah gitu. Ya, jadi tapi sampai sekarang aku belum nemu teman yang sefrekuensi seperti itu. Kan seru kan kalau misalnya kita lagi jalan-jalan gitu, kamu lihat deh langit itu bla 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 gitu ya kan, terus dibalas sama si teman gitu kan gini-gini. Keren banget gitu sih. Banyak kali bintang-bintangnya ya. Aku jadi teringat hutang nih. Sebanyak bintang di langit begitu ya, tidak Biasanya ada sebagai gitu itu yang daya hayalnya tinggi loh. Iya, imajinasinya gitu ya. Tapi ada sih Nobita kayak gitu, tapi bukan sastra. Dia imajinasinya ke anak-anak. Misalnya gitu ya, kau tengok awan di sana, itu kayak bentuk dinosaurus gitu. Bayangin kalau itu adalah Ultraman lagi tidur gitu. Jadi seru juga sih kalau kayak gitu. Ada gunung kan, bayangin itu pantat Ultraman lagi. Gitu. Terus ada juga ikutan Novita, adek Novita yang Cade, oke. Gini. Cade. Nah ini sebelum kita makin gila, sebenarnya kita ini closing deh. Closing kita nih, udah 1 jam ya. Iya. Ya udahlah, sahabat kreatif, pembahasan kesimpulan dong. Iya, ini kan mau mulai. Sabar Pak. Pembahasan kita Kesimpulan. Ini disedot halal gak sih? Halal. Lempaknya jangan. Belum vaksin. Belum vaksin lu? Belum. Hari gini belum vaksin. Aduh, sama ya. Kami nunggu giliran ya. Oh, kalian nunggu Pfizer Kayaknya BioNTech ya? ini kalau mikirnya udah nggak usah vaksin, juga nanti lebaran haji dikurban. Nggak sehat nanti dagingnya. Tapi memang ya kalau rata-rata orang yang belum vaksin itu rata-rata nunggu Pfizer. Kalian nunggu itu? Iya. BioNTech katanya lebih bagus 95% efikasinya. Yes. Tapi itu benar nggak sih ada isu yang katanya vaksin kedua itu mengandung apa gitu? oh itu AstraZeneca Iya, ya? AstraZeneca itu benar nggak sih? Itu kan masih Iya. jadi polemik kan? Bener nggak bener sih itu kayak dong. darurat iya, gitu ya. kita bisa ngomongin itu ya. Tapi tadi hari ini baru ngeledekin teman yang udah vaksin Astra. Akhirnya dia Enggak, zombie. Enggak. Ya itu, tapi kalau misalnya vaksin yang ini kok halal dan suci. Sinopharm itu. Tapi nggak apa-apa lah. Oke, kita akan tutup sahabat kreatif minat dan bakat ini. Semoga kita kedepannya walaupun di usia berapapun kita tuh kayak nggak ada batasan usia untuk menemukan minat dan bakat. Benar. Jangan terlalu, aduh, aku tidak ada minat dan bakat ini. Aku mau ke narkoba aja nggak boleh. Ke Itu narkoba. sama kayak kita ngebatasi diri kita untuk berkreasi kalau kita Iya, mikir kayak gitu. benar. Jadi kayak sesulit apapun yang terjadi dalam hidup kamu, jangan pernah melenceng dari garis lurus yang udah ditetapkan sama Tuhan yang Maha Kuasa. Allahu Akbar. Kamu udah ngomong, aku mau mati itu tuh. Oke, sampai di sini kebersamaan kita di Sharing Time edisi Selasa tanggal 13 Juli 2021. Yes. Terima kasih untuknya Dewi dan Fitri yang sudah Terima berada kasih. bersama. Sama-sama. Besok harus kita hadir jumpa lagi lagi. besok ya. Calling aja ya. Tapi tolong agak cepat datang ya. Saya Irfan undur diri dan Ya, saya juga bisa undur diri dan Saya Fitri bye-bye. juga mau undur diri. Saya Dewi, undur diri. bye bye. Bye.